subscribe to my channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin. بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة أمة رسول الله صلى الله عليه wasallam. Sama-sama di hari yang penuh berkah ini, di tempat yang berkah ini, kita kembali bersahadat kepada Allah dan Rasulnya. Semoga syahadat yang akan kita lafazkan nanti merupakan satu tanda dan satu bukti bahwa kelak nanti kita akan ditemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya ikuti. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah, yang patut diagungkan, yang patut disandarkan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Semoga syahadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak nanti dengan syahadat yang kita baca malam hari ini, kelak Allah akan pertemukan kita kembali di tempat yang terindah, yaitu surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa ta'zim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para asatidz, para tokoh masyarakat, para sepuh wilayah, bil khusus daripada guru kita Al-Mukarram wal Mukhtaram Al-Ustaz Hengki Irawan. Kita doakan beliau makin ganteng, amin. Makin sehat, amin. Makin mulia, amin. Diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bil istiqamah di jalan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Seluruh para asatidz yang tidak Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu, insya Allah sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang sama Al-Fakir panjatkan kepada Allah, semoga guru-guru kita, para ustaz dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dini, dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Khusus daripada sahibul wasilah atau sahibul hajat Ustaz Asep Wahyudi, kita doakan beliau senantiasa dijaga oleh Allah dalam sehat afiat, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bil istiqamah di jalan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Jam berapa sekarang tuh? 21.45. Mata masih melek mata? Ibu, matanya masih aman? Aman. Dompet aman dompet? Ada yang kurang aman dompetnya? Ustaz Hengki tinggal nilai. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjumpaan ini merupakan satu wasilah. Tadi sudah diberikan satu tanda kenapa kita bisa pindah hijrah tuh.
dari tempat rumahnya Ustaz Asep ke tempat masjid rumahnya Allah Subhanahu. Satu tandanya ternyata pada saat hijrah, karena ini adalah tahun baru Hijriah memasuki bulan Muharram. Pada saat hijrah Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya ingin pindah ke Madinah, ingin pindah. Ini calon lama ini nggak apa-apa ngomong 1 jam boleh. Bentar lagi keluar kopi, keluar susu. Terima kasih warahmatullahi. Ternyata Nabi Muhammad SAW mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Di tengah-tengah perjalanan beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membangun satu masjid. Namanya Masjid Al-Ikhlas. Namanya Masjid. Ayo yang bisa jawab dapat hadiah dari Ustaz Asep. Wah, dompetnya tebel dompetnya. Namanya masjid apa? Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Kenapa? Itu satu tanda kalau kita mau hijrah, ternyata memang harus dibalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke masjid. Jadi kalau orang-orang yang tidak mau datang ke masjid dengan sebab apapun, maka berarti tidak akan mendapatkan hijrahnya Allah Subhanahu. Semoga itu tadi tanda turun rahmat, segala doa-doa kita diberikan kabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah yang iradahkan kita ada di masjid ini. Alhamdulillah. Siapa yang cinta Allah bilang saya. Siapa yang cinta Rasul bilang saya. Siapa yang cinta masjid bilang saya. 3 kali, 10 kali, 100 kali. Alhamdulillah. Harus cinta Allah, cinta Rasul, cinta masjid. Insya. Ternyata ikhwanul kiram, adik-adik yang insyaallah hidupnya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Ada manusia yang ketika diberikan rizki berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, rizki banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, ini manusia mengatakan alhamdulillah, aku dimuliakan oleh Allah. Namun ketika ini manusia rezekinya disempitkan oleh Allah, disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini manusia akan mengatakan Allah tidak berpihak kepadaku. Kira-kira kalimatnya benar apa salah? Bu, kalimatnya benar apa salah? Kalimatnya benar atau salah? Mengapa Allah Subhanahu wa taala bisa menyempitkan rezeki yang tadinya barokah, yang tadinya banyak, yang tadinya di ATM selalu penuh, tapi tiba-tiba langsung Allah kosongkan. Yang tadinya setiap bulan selalu jalan-jalan, ini 1 minggu pun tidak pernah jalan, disempitkan, dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak memperhatikan di sekeliling kalian. Yang pertama, kalian tidak memperhatikan anak-anak yatim. Kalian tidak memperhatikan orang-orang yang sedang kesusahan di sekeliling kalian, sehingga Allah Subhanahu wa taala membatasi daripada rezeki kalian. Nauzubillah summa nauzubillah min. Pengen gak rezekinya dibanyakin sama Allah? Tom, pengen punya duit gak Tom? Pengen punya duit? Hah? Pengen punya duit? Sini punya duit, Ustaz, pengen duit lah, kasih, sini, mau duit sini, kamu duit beneran? Siapa namanya? Pengen duit? Pengen, bisa baca Al-Fatihah? Nah, bisa ya? Doain ya, semoga semuanya yang hadir nih ada 800 orang, amin. Semuanya masuk surga, amin. Ustadz-ustadznya masuk surga, amin. Para donaturnya masuk surga, amin. Santrinya semuanya masuk surga. Wilayah yang membantu semuanya masuk surga. Syiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Gampang nggak dapat duit? Gampang apa susah dapat duit? Gampang apa susah? Siapa yang ngasih duit? Siapa yang ngasih duit? Allah Subhanahu. Kalau kita ingin diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikuti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paling suka kepada anak-anak yatim. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paling suka pada janda-janda jompo. Mungkin yang janda muda doang. Janda-janda yang jompo ada belakangnya, Ustaz. Yang ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paling suka dengan orang yang fakir miskin. Kenapa? Karena ketiga golongan ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti di hari akhirat akan memiliki daurah, memiliki kelompok, memiliki naungan, yang apabila ini kelompok ada di dalam akhirat diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai kelompok yang aku muliakan, sebutkan siapa-siapa nama yang selama di dunia telah membantumu. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu lisan akan menyebutkan siapa-siapa yang membantunya. Insya. Kira-kira kalau dibantu diberikan syafaat, itu masuk surga apa enggak? Masuk surga apa enggak? Masuk surga. Itu syafaat ini nih, saksi nanti nih. Insya Allah nama-nama kita disebut oleh mereka. Amin. Insya Allah mereka semua akan memberikan kemuliaan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Tetapi ketika Muharram bukan tempat santunan. Hati-hati. Muharram, hari Asyura, yang tadi kita bilang tuh 10 Muharram disebut hari apa? Hari Asyura. Ini adalah bukan waktu untuk santunan, tetapi lebih tepatnya kepada gebiarnya. Gebiar untuk anak yatim. Kenapa? Karena anak-anak yatim, terutama yang fakir miskin, itu bukan hanya diberikan setahun sekali, tetapi kerjakan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan setiap waktunya. Setiap harinya butuh makan, setiap waktunya butuh pendidikan, setiap waktunya butuh keuangan. Benar apa betul? Apa cuma setahun sekali makannya? Ada di sini yang sanggup makan setahun sekali? Misalnya dia aja sehari 5 kali. Coba perhatikan, ini alhamdulillah senandung yatim, alhamdulillah. Semoga Allah berikan keberkahan kepada senandung yatim. Setiap tahunnya, bahkan di tahun yang lalu pun mengadakan 10 Muharram. Setiap pekannya memberikan santunan, baik untuk pendidikannya maupun pangannya. Bahkan sudah diagendakan kayak buat jalan-jalan. Amin. Ya Rabbal. Itu semua nanti yang balas bukan kita semua, tapi langsung Allah Subhanahu. Tapi harus hati-hati, bisa ada catatan. Ketika manusia bersanding dengan anak yatim, bisa dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam surga itu seperti jari telunjuk dan jari tengah. Tetapi ternyata ketika orang-orang yang mengurusi anak yatim, yang memperhatikan anak yatim, tetapi untuk lebih daripada dirinya sendiri, maka akan dijerumuskan lebih dulu ke neraka jahanam. Nauzubillah min. Mohon maaf, sekarang banyak mohon maaf atas nama yayasan Ustadz mengurus anak yatimnya di rumah. Ketika ada bantuan dari donatur ratusan juta, ini Ustadz makannya paha ayam 3, anak yatimnya cuma makan kerupuk cekepek. Ada nggak kira-kira yang begitu? Orang yang begini tidak akan masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun melibatkan anak yatim. Tetapi orang-orang yang seperti ini nanti akan dijerumuskan lebih dulu masuk neraka jahanam. Nauzubillah min. Semoga kita semua terselamatkan dan doain. Semoga guru-guru kita, semoga tim senandung, semoga siapapun yang ada di wilayah Indonesia ini
yang ada di wilayah Taman Argo Subur ini yang bersandingkan dengan anak-anak yatim dijaga niatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga keistiqomahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga wasilah daripada anak-anak yatim tersebut masukkan dia daripada surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Jam berapa? Jam 10.00. Aduh, sampai sih cuma amin amin selesai. Kita juga bisa amin amin selesai. Lanjut. Ini bulan Muharram nih. Itu tadi catatan. Jangan jadikan Muharram ini sebagai 1 tahun sekali untuk melakukan santunan kepada mereka. Apalagi mohon maaf kalau santunannya di lapangan yang tengah digolong. Udah panas bener. Anak yatimnya dijejerin, diusap kepalanya karena dikasih duit. Makna daripada pengusapan kepala itu ada kalimat selanjutnya. Wahai anak yang Allah muliakan, saat ini engkau ada di hadapanku dan aku mengusap kepalamu, maka aku pastikan jiwamu bersama dengan dirimu. Bagaimana pendidikanmu, bagaimana makanmu, bagaimana keadaanmu, akan aku pikirkan bersama. Maka kemudian sisihkan daripada rezeki kita, insya Allah. Jadi ketika kita mengumpulkan anak-anak yatim, bukan hanya pada saat bulan Muharram, bukan hanya pada 1 tahun sekali, tetapi juga perhatikan setiap waktunya. Karena kalau memang kita sudah memasuki dunia yang memang Allah Subhanahu wa taala iradahkan kepada kita, ini semua iradah Allah. Siapa ketuanya, siapa pelaksananya, siapa donaturnya, siapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak satu orang, tetapi memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, terakhir nih, masa banyak-banyak ke malam. Nasihat dari Al-Fakir, kata Rasulullah SAW, ketika engkau dihadapkan dengan anak-anak yatim, maka jangan sekali-kali engkau menzolimi. Ketika engkau menzolimi, maka seketika Allah Subhanahu wa taala bisa membuat anak-anak yatim esok hari. Nauzubillah, summa nauzubillah. Bahkan namun kalau engkau bisa memuliakan anak-anak yatim, maka kelak nanti pada waktunya ketika ternyata Allah Subhanahu wa taala membuat keluargamu, membuat saudaramu menjadi yatim, kelak anak-anak atau saudara-saudaramu itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beriman kepada Allah, amin. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan anak-anak yatim di bawah asuhan Senandung Yatim terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala, terjaga sandang pangannya, terjaga pendidikannya, terjaga ilmunya, terjaga akhlaknya, insya. Nasihat yang ketiga ada satu lagi ternyata. Ikhwanul kiram, ketika ini anak-anak yatim kemudian sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka diperhatikan 2 hal. Kalau ini anak-anak yatim, ketika engkau urusi makanannya tetapi tidak engkau urusi pendidikannya, kemudian nauzubillah summa nauzubillah min zalik, sudah dewasanya berbuat dosa, maka kalian pun akan mendapatkan dosa tersebut. Namun yang kedua, ternyata ketika engkau perhatikan makan sandang pangannya, engkau perhatikan pendidikannya, dewasanya dia orang menjadi orang yang berguna, yang manfaat, yang memberikan kebaikan, maka setiap langkahnya akan ada di dalam diri kita, insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, sehingga anak-anak yang saat ini dibina oleh Senandung Yatim atau siapapun yang membantu daripada sandang pangan, pendidikan dan semacamnya, Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka, amin ya rabbal. Dan terakhir, ada terakhir lagi. Kayak kalau ngomong terakhir kayaknya lebih cepat gitu ya. Yang terakhir, mohon catatan ini kepada para
Orang-orang yang ingin memberikan kebaikan dan diiradakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak yatim. Yang ini adalah memang harus ada dalam diri kita. Jangan sekali-kali menyebut nama daripada anak yatim tersebut diingatkan kepada orang tua bapaknya. Mohon maaf, banyak di antara kita ketika disandingkan anak yatim datang kepada kita disebut lagi, ini bulan bapaknya meninggal sebab ini sebab itu, kemarin begini kemarin begitu. Mengingatkan kembali, padahal ini anak sudah lupa, sudah diberikan kekuatan zahir batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan hadirnya kita mengingatkan kembali lukanya. Yang harus diperhatikan adalah perhatikan zahirnya, perhatikan batinnya. Ketika kita ingin menyebutkan daripada wafat orang tuanya, cukup jangan doakan. Kalau perlu nih anak-anak yatim, coba dibikin dulu siapa nama orang tua bapaknya sudah meninggal. Ketika tahlilan dibacakan doanya, kita hadiahkan kepada mereka. Ini yang belum terjadi, mungkin besok coba Ustaz. Ketika ada anak-anak dikumpulkan, tulis nama orang tuanya, kita hadiahkan kepada mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan mereka di alam barzah, dan sehingga dengan kemuliaan tersebut keturunan-keturunannya dijadikan keturunan yang soleh soleha yang bisa memberikan manfaat untuk mereka, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan ridho kepada kita, dan siapapun yang membantu daripada perjuangan senandung yatim, para donaturnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua dengan sebab wasilah mulia Allah Subhanahu wa taala dimasukkan surga di tempat yang terindah, berjumpa dengan Allah taala, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.